Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yes. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat 1. Sekarang tepuk semangat 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya dipimpin oleh Widi. Duduk siap, rapi, duduk rapi, siap. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semuanya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita belajar pelajaran apa? Coding dan kecerdasan artifisial, atau disingkat apa? KKA. Nah, kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Suatu pendekatan atau metode memecahkan masalah komputer dengan merumuskan pertanyaan dan solusinya sedemikian sudah dapat dilakukan oleh komputer manusia atau mesin secara teknis. Nah, jadi berpikir komputasional itu apa? Kita berpikir seperti komputer, ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Sebelum itu coba kalian di rumah punya HP? Punya. Kira-kira aplikasi apa saja yang ada dalam HP kalian? TikTok. Ada TikTok, terus apa lagi? Instagram, YouTube, apa lagi? Google, terus ada apa lagi? Google Maps, ada apa lagi? Facebook, ChatGPT, ya tadi YouTube udah. Oh ya, Cici, data AI. Nah,
Tahu nggak kalau misalnya dalam aplikasi yang kalian sering pakai itu ada aplikasi yang menggunakan kecerdasan artifisial. Tahu nggak? Tahu ya, karena kemarin kita sudah belajar tentang apa itu AI. Ada yang tahu, masih ingat apa itu AI atau kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan, ya bagus. Nah, ini tuh. Tadi udah, tokoh kamu sebagian aplikasi menggunakan kecerdasan artifisial. Tadi banyak ya. Nah, sekarang coba lihat ke depan. Apa pendapatmu tentang gambar ini? Ada Monas, ada gambar apa lagi? Tempat bermain. Terus ada gambar kebun binatang. Ini apa ya? Tempat wisata ya. Tempat wisata Candi Borobudur. Terus ada gambar apa lagi di sini? Ada gambar bis dan orang sedang mengemudi. Ada juga gambar ini apa? Ini adalah arah petunjuk jalan. Nah, menurut kalian, apa yang ada dalam pikiran kalian tentang gambar ini? Google Maps atau mencari lokasi. Nah, kira-kira di mana tempat yang ingin kamu kunjungi dari keempat tempat tadi? Candi Borobudur. Ada yang mau kemana lagi? Ke Monas. Ada yang mau ke Monas? Ada yang kemana? Tempat bermain. Nah, bagaimana cara kita mengetahui dengan mudah lokasi di suatu tempat? Bagaimana? Dengan Google Maps. Kalau kita menggunakan Google Maps ya. Kalau zaman dulu mungkin ada peta. Tapi kalau sekarang kita sudah canggih. Tinggal buka HP, kita mau ke Candi Borobudur, tinggal ketik Candi Borobudur, nanti akan ditunjukkan arahnya untuk ke Candi Borobudur. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu mari kita tonton terlebih dahulu. Nah, dari pemaparan video yang barusan, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau bertanya? Nah, setelah kita menonton video barusan, coba kalian tebak gambar yang ada di sini, terus coba jelaskan manfaatnya apa. Mulai dari yang pertama, ada gambar apa? YouTube. Apa itu YouTube? Aplikasi untuk apa? Untuk mencari video. Manfaatnya untuk apa?
Kalau kita ingin menonton video atau mencari video bisa ya. Jadi manfaatnya adalah untuk mencari video. Kita ingin menonton film yang kita inginkan atau video yang kita inginkan, tinggal kita buka YouTube. Terus selanjutnya ada apa itu? Gemini. Manfaat Gemini itu untuk apa? Mengedit apa? Mengedit foto bisa. Apalagi? Mencari apa? Membuat poster ya bisa, atau mencari ide kreatif ya. Kita misalnya mau mencari gambar yang lucu, atau misalnya ingin membuat suatu karya tapi kita nggak bisa menggambar, bisa lewat Gemini, bisa. Selanjutnya ada apa lagi? Ada gambar apa? Gambar ini apa? Robot pembersih debu atau robot pembersih ruangan. Itu untuk apa fungsinya? Membersihkan lantai, membersihkan debu, membersihkan ruangan ya, rumah kita. Nah, kalau untuk robot pembersih lantai ini dia bisa bekerja tanpa harus kita suruh-suruh. Cukup mungkin sekali saja. Nanti dia akan mengerjakan seluruh pekerjaannya, mulai dari membersihkan lantai dari kamar, lantai dapur, lantai ruang tamu. Banyak ya. Jadi mempermudah kita agar kita tidak terlalu capek. Biasanya kalau orang-orang yang bekerja seharian yang tidak sanggup untuk membersihkan rumah, dia bisa menggunakan robot pembersih pantai. Selanjutnya ada apa? Ada gambar apa? CCTV. Untuk apa itu CCTV? Menjaga keamanan. Ada juga yang CCTV-nya tuh bisa mendeteksi wajah seseorang. Apa yang di jalan raya itu? Apa CCTV-nya? CCTV lalu lintas. Mendeteksi apa? Contohnya kayak mendeteksi suatu pelanggaran, terus mendeteksi, yang tabrakan juga bisa, atau mendeteksi plat nomor yang sudah tidak, waktunya sudah terlewat ya. Nanti bisa kena pelanggaran. Selanjutnya ada aplikasi apa itu? Google Maps. Fungsinya untuk apa? Mencari lokasi. Kalian biasa menggunakan aplikasi Google Maps? Bisa? Sering? Untuk kemana biasanya? Jalan-jalan kemana? Coba pengen tahu. Ke Ciwidey, ya bisa ya, kita bisa jalan-jalan ke suatu tempat yang sebelumnya kita tidak pernah kunjungi, jadi kita bisa melihat jalannya lewat Google Maps. Selanjutnya ada aplikasi apa? Canva. Di sini ada yang suka pakai Canva. Untuk apa itu Canva? Apa? Membuat apa? Membuat jurnal, membuat apa lagi? Kalau Canva yang suka pakai siapa coba? Pasti tahu. Membuat jurnal, membuat poster, atau kalian mau bikin spanduk bisa lewat Canva, didesainnya, dieditnya lewat Canva. Atau kalian dikasih tugas bikin suatu poster atau suatu kayak bukan banner, booklet sama guru kalian, nanti kalian bisa buat lewat Canva. Selanjutnya ada gambar apa di depan? Yang terakhir, gambar aplikasi kesehatan.
Nah, kalau untuk aplikasi kesehatan itu kita bisa mengecek kesehatan kita lewat online atau misalnya membeli obat, tapi kan sebelumnya kita harus konsultasi dulu kan ya. Nah, sebelum beli obat ada aplikasi yang bisa konsultasi. Selanjutnya kita beli obat di situ juga, nanti obatnya akan dikirim langsung lewat kurir. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, sekarang ada manfaat kecerdasan artifisial di berbagai bidang di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bidang pendidikan. Selanjutnya ada bidang kesehatan, bidang hiburan, bidang keamanan, dan bidang transportasi. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam video, Ibu jelaskan kembali. Di sini manfaat KA di bidang pendidikan. Yang pertama, dapat mempermudah proses peserta didik untuk belajar seperti menemukan contoh soal sesuai dengan tingkat kesulitannya masing-masing. Terus, ini biasanya contohnya itu ada aplikasi apa saja, ada yang tahu? Kalau dalam bidang pendidikan? Bisa, Cici itu apa lagi? Google Meta AI bisa, apa lagi? ChatGPT, apa lagi? Ada, di situ ada apa? Ada Ruang Guru, aplikasi Ruang Guru. Ada aplikasi Genius. Terus ada aplikasi Google Classroom dan aplikasi Canva. Nah, itu adalah aplikasi yang ada pada bidang pendidikan. Selanjutnya dalam bidang hiburan. Manfaat dalam bidang hiburan yang pertama memberikan rekomendasi film, video, atau lagu berdasarkan kesukaan pengguna. Contohnya kayak apa? Ada yang tahu? Spotify, ada apa lagi? YouTube, ada apa? TikTok, ada apa lagi? Netflix. Terus banyak ya. Instagram juga bisa. Nah, dalam bidang hiburan juga bisa membantu membuat filter wajah di aplikasi media sosial. Kalian suka difoto menggunakan filter? Sering ya. Nah, itu adalah salah satu aplikasi yang kalian pakai dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, yang ketiga ada bidang transportasi. Dalam bidang transportasi ini kita dapat menemukan rute tercepat untuk perjalanan, memberikan informasi tentang kemacetan dan kondisi cuaca di jalan. Dan mobil pintar bisa mengemudi sendiri tanpa supir atau mobil tanpa pengemudi. Contohnya ada apa saja hal dalam bidang transportasi? Google Maps. Ada apa lagi? Waze, itu hampir sama kayak Google Maps ya, Waze itu. Terus ada kendaraan pintar. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat ini dalam bidang kesehatan. Nah, mendeteksi penyakit lebih cepat melalui analisis gambar medis. Memberikan saran kesehatan berdasarkan gejala yang dimasukkan ke aplikasi. Atau dapat juga mengingatkan jadwal minum obat, ya. Nah, contohnya ada pada timbangan berat badan beserta aplikasi. Jadi kalau zaman sekarang tuh serba aplikasi ya.
serba berbasis aplikasi, mulai dari berat badan, timbangan berat badan. Terus di sini ada juga konsultasi online. Jadi kalian bisa konsultasi ke dokter tanpa harus ke dokter, datang ke dokter langsung. Jadi kalian bisa lewat HP ya. Selanjutnya yang kelima ada bidang keamanan. Membantu membuka kunci ponsel dengan pengenalan wajah. Contohnya kayak apa? Face unlock ya. Face unlock atau kamera keamanan bisa mengenali wajah orang yang sering datang ke rumah dan memberikan peringatan jika ada orang asing. Contohnya ada pada CCTV. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Tepuk Coca-Cola. Masih semangat? Masih ya. Kita lanjut lagi. Ini nggak ada yang mau bertanya? Nah, selanjutnya kita buat kelompok. Gini ya. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Kelompok 1 ngacung. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kita sudah bagi kelompok. Nah, selanjutnya Ibu minta perwakilan tiap kelompok maju ke depan untuk mengambil kertas. Mana coba? Nah, satu kelompok ngambilnya 5 kertas ya. Sok ambil sendiri bebas. 5 bebas sok. 3, 4, 5. Sok ambil. Ayo, nggak boleh lihat. 3, 5. Sudah? Nah, jadi tugasnya adalah bentar ya. Kalian perhatikan. Tugasnya kalian tulis di sini angka atau nama kelompoknya sesuai kelompok kalian aja. Misalnya kelompok 1 tulis 1 semuanya di pinggirnya aja boleh. Yang penting kelihatan ya. Enggak di depannya, di depan ya. Kalau kelompok 1 tulis 1 semuanya, kelompok 2 tulis 2 semuanya. Bentar ya, ini masih ada sisa. Nah, tugasnya adalah kalian yang pertama itu kalian menuliskan dulu di sini ada manfaat KA. Yang pertama ini dalam bidang pendidikan, hiburan, transportasi, kesehatan, dan keamanan. Kalian nanti tulis di sini aplikasinya apa saja, maksimal berapa bebas saja, yang penting lebih dari 2 ya, atau 3, lebih dari 3 bisa, boleh. Nah, nanti kalian tulis manfaatnya kalian tulis 1 aja ya, siap?
Sudah? Nah, kita lihat. Jadi, lihat ya. Setiap satu gambar ini kalian memiliki poin 20. Berarti kalau betul semua, poinnya berapa? 100. Kalau cuma dapat 1 poin, kalau cuma benar 1 berarti 20. Kita lihat yang kelompok 1. Coba ya. Di sini aja. Google Classroom. Ini kelompok 1 ya? Betul atau tidak? Masuk ke pendidikan? Betul. Hey Siri itu hampir sama kayak Google Assistant ya. Bisa ke pendidikan? Bisa. Gemini bisa ke pendidikan? Mana kelompok 1 lagi udah ya? Ini ruang guru kelompok berapa? Kelompok 2. Kenapa nggak ditulis kelompok 2? Berarti ini betul. Sekarang yang ini cari lagi. Nah, ini Instagram. Masuk ke dalam hiburan? Masuk. YouTube masuk? Kelompok 1 lagi mana? Nah, ini ada Google Maps. Betul atau salah? Betul. Ada lagi kelompok 1? Sudah ya. Berarti kelompok 1 poinnya adalah 100. Sekarang kelompok 2. Kita lihat, cari kelompok 2. Ini betul atau salah ruang guru? Masuk ke pendidikan? Betul ya. Google Translate, betul salah? Betul. Cari lagi kelompok 2 mana? Nih, Netflix masuk ke hiburan, betul salah? Betul. Spotify sama TikTok benar? Ya, berarti nah, sama ya, poinnya dapat 100. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3, nah ini ada Cici, betul? Ya, bisa ya. Terus ChatGPT, betul?
Harusnya kemana kalau ChatGPT? Pendidikan ya, ini salah. Mana lagi kelompok 3? Nah, ini betul. Satu sehat betul ya. Mana lagi ini betul Google Assistant? Harusnya kemana? Ada lagi kelompok 3. Nah, ini keamanan. Betul atau salah? Face unlock betul ya. Berarti poinnya berapa? 60. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 Gemini betul ke pendidikan? Sebenarnya Gemini bisa pendidikan, bisa juga hiburan. Jadi gimana? Tapi kebanyakan kita menggunakan Gemini untuk apa? Untuk apa coba? Hiburan. Biasa kita membuat hiburan. Contohnya tadi apa? Kayak mau bikin foto ya. Tapi bisa ke Gemini, bisa lah ya. Masuk hiburan, masuk pendidikan. Selanjutnya, mana capcut? Oh ini kelompok 4. Betul salah? Betul. Ada lagi kelompok 4. Ini betul salah? Betul. Yang ini? Ada lagi? Nah ini kelompok 4 CCTV betul? Betul. Berarti ini poinnya 100. Nah, jadi kalian sudah tahu kan sekarang aplikasi apa saja yang ada di berbagai bidang ya. Nah sekarang tugas selanjutnya adalah coba ketua kelompoknya atau perwakilan kelompoknya maju ke depan, ngambil ini satu aja. Ya satu aja. Nah coba buka ke bagian apa? Nah ini ya. Nanti Ibu akan sebutkan bidang apa. Misalnya Ibu menyebutkan bidang transportasi, berarti kelompok berapa? Yang dapat bidang transportasi kelompok 4. Nanti kelompok 4 berdiri lalu menyebutkan yang tadi sudah ditulis. Ya, dibacain di situ aja. Nanti kalian bacakan hasil dari lembar kerja kalian ya. Siap? Mulai dari bidang pendidikan. Siapa bidang pendidikan? Sok berdiri, bacain hasilnya. Ya, di situ aja bawa kertasnya. Berdiri aja di situ. Nah, sekarang bidang kesehatan. Sok, boleh berdiri bidang kesehatan, bacain. Itunya, ya, lembar kerjanya. Manfaatnya apa? Ini satu aja. Sekarang bidang transportasi. Nah, bagus. Sekarang yang terakhir, bidang keamanan. Sok, berdiri, baca. Transportasi. Manfaatnya apa?
Membuka apa? Boleh. Nah, setelah ini karena kita ice breaking dulu sebentar ya. Kita ice breaking tebak gambar. Coba lihat ke depan, semuanya perhatiin. Coba perhatiin. Penguin. Coba. Apakah betul? Oh, salah. Sekarang kira-kira apa ini? Gajah. Coba kita lihat ya. Apa itu? Bebek. Nah, salah terakhir, coba lihat. Gambar apa itu? Kakek-kakek. Nah, sekarang coba sambungkan gambar yang ada di depan. Tarik kesimpulan. Nah, terima kasih. Nah, jadi untuk kesimpulan hari ini, dengarkan. Untuk kesimpulan hari ini, kecerdasan artifisial bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai bidang, antara lain apa saja? Pendidikan, kesehatan, hiburan, dan keamanan. Ada banyak aplikasi yang dapat kita gunakan untuk belajar. Misalnya mulai dari Google Maps. Untuk apa? Mengetahui lokasi, jarak, dan mengatur waktu tempuh. Selanjutnya ada Google Translate. Untuk apa Google Translate? Menerjemahkan bahasa asing. Terus ada Gemini AI untuk mencari ide kreatif. Akan tetapi dalam penggunaannya kita harus tetap bijak dan waspada. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Jadi siap-siap untuk selanjutnya ya, untuk minggu depan. Terima kasih. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.